wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananta Laurencia Tiffany dengan NIM 1082703. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Sistem logistik rumah sakit memiliki peran yang penting dalam menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Pengelolaan logistik yang baik tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi biaya operasional dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, evaluasi kinerja logistik perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 poin utama yang berkaitan dengan evaluasi kinerja logistik rumah sakit. Yang pertama, constant stock out rate sebagai indikator ketersediaan persediaan dan tingkat kekosongan stok. Yang kedua, perhitungan indikator kinerja logistik untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik rumah sakit. Yang ketiga, analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang diharapkan. Yang terakhir, studi kasus di lapangan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan serta tantangan dalam pengelolaan logistik rumah sakit. Soal nomor 1, konsep stok out rate. Mengapa stok out rate obat kategori vital harus 0%, sementara kategori non-esensial diperbolehkan hingga 5%. Dari sisi keselamatan pasien, obat vital atau kategori V berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Jika stok habis, resiko komplikasi, penundaan terapi, bahkan kematian dapat terjadi. Oleh karena itu, target stock out untuk obat vital adalah 0% karena tidak ada toleransi terhadap resiko kepada keselamatan pasien. Dari sisi biaya penyimpanan atau safety stock memang lebih besar. Namun, kerugian yang timbul jika terjadi stock out jauh lebih besar, seperti pasien yang dirugikan, gugatan atau fine, kehilangan reputasi rumah sakit, hingga penurunan akreditasi. Mengapa kategori non-esensial diperbolehkan hingga 5%? Obat yang esensial atau kategori N tidak langsung menyelamatkan jiwa, memiliki banyak alternatif, dan penggunaannya masih dapat ditunda. Jika stok habis, kondisi tersebut tidak menimbulkan resiko kematian, sehingga masih dapat ditoleransi sampai 5% untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Berdasarkan target stock out, kategori vital memiliki target 0%, kategori esensial kurang dari 2%, dan kategori non-esensial kurang dari 5%. Soal nomor 2, perhitungan. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan logistik rumah sakit, dilakukan pengukuran menggunakan 3 indikator utama, yaitu inventory to total ratio atau inventory ratio dan akurasi stok. Berdasarkan data yang tersedia, total distribusi keluar sebesar 12 miliar rupiah. Rata-rata persediaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Nilai obat kadaluarsa sebesar 180 juta. Total pembelian sebesar 13 miliar rupiah. Jumlah item yang diperiksa saat stok opnam sebanyak 500 item dan item yang sesuai sebanyak 460 item. Indikator pertama adalah inventory total ratio atau ITR. Perhitungan dilakukan dengan membagi total distribusi dengan rata-rata persediaan. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai ITR sebanyak 8 kali per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa persediaan berputar sebanyak 8 kali dalam 1 tahun, dengan target rumah sakit antara 8 hingga 15 kali per tahun. Maka, hasil ini memenuhi target yang ditetapkan. Indikator kedua adalah Webster ratio. Perhitungan dilakukan dengan membagi nilai kadaluarsa dengan total pembelian, kemudian dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh adalah 1,38% jika dibandingkan dengan target WHO yang kurang dari 1%. Nilai ini masih
atas standar WHO. Namun, hasil tersebut masih memenuhi target nasional yang berada di bawah 2%. Indikator ketiga adalah akurasi stok. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah item yang sesuai dengan jumlah item yang diperiksa. Kemudian dikalikan 100%. Dari perhitungan tersebut diperoleh tingkat akurasi stok sebesar 92%. Hasil ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu minimal 95%, sehingga belum memenuhi standar yang diharapkan. Berdasarkan ringkasan hasil, nilai ITR telah memenuhi target. Wester rasio memerlukan perhatian karena masih di atas standar WHO, dan akurasi stok perlu ditingkatkan agar mencapai target minimal 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi logistik perlu difokuskan pada pengendalian obat kadaluarsa serta peningkatan ketelitian dalam pengelolaan dan pencatatan stok. Pada studi kasus ini, target inventory turnover ratio atau ITR adalah 10 kali per tahun. Namun, hasil aktual menunjukkan ITR hanya 6 kali per tahun. Artinya, terdapat gap sebesar minus 4 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan lebih lambat dari target, sehingga terjadi penumpukan stok di gudang atau overstock. Ada 3 kemungkinan penyebab yang menyebabkan rendahnya nilai ITR. Ada 3 kemungkinan penyebab yang menyebabkan rendahnya nilai ITR. Yang pertama, overstock persediaan. Rumah sakit membeli stok terlalu banyak dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Dampaknya, modal menjadi tertahan dalam persediaan dan risiko obat kadaluarsa semakin meningkat. Yang kedua, perencanaan kebutuhan yang tidak akurat. Perkiraan kebutuhan hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan tanpa didukung data historis yang solid. Akibatnya, jumlah pembelian seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang ketiga, distribusi dan penggunaan obat yang menurun. Hal ini dapat terjadi karena penurunan jumlah pasien atau adanya perubahan pola terapi. Dampaknya, pergerakan obat menjadi lebih lambat dan stok semakin menumpuk di gudang. Untuk masalah tersebut, terdapat 2 rekomendasi perbaikan. Pertama, memperbaiki sistem forecasting. Perencanaan kebutuhan harus menggunakan data konsumsi historis dan penyakit serta metode AMC atau Average Monthly Consumption, sehingga pembelian dapat dilakukan dengan lebih akurat. Yang kedua, mengoptimalkan pengendalian persediaan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain menerapkan metode FIFO, menetapkan safety stock, dan melakukan peninjauan kembali terhadap reader point. Dengan cara ini, resiko overstock dapat dikurangi dan perputaran barang menjadi lebih baik. Sebagai kesimpulan, nilai ITR sebesar 6 kali menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan belum efisien. Oleh karena itu, fokus utama perbaikan adalah meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan serta mengurangi stok yang berlebihan di gudang. Sebagai kepala instalasi farmasi, saya menemukan adanya peningkatan Wester rasio yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam 3 bulan terakhir, Wester rasio meningkat dari 1,2% menjadi 4,5%. Kondisi ini menunjukkan adanya pemborosan logistik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi rumah sakit apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil evaluasi, kami perlu menyusun beberapa perbaikan. Pertama, melakukan investigasi menyeluruh terhadap obat yang kadaluarsa, rusak maupun slow moving untuk mengetahui penyebab tingginya Wester rasio. Yang kedua, kami akan memperkuat penerapan prinsip FIFO atau First Experience First Out, sehingga obat dengan kadaluarsa terdekat dapat digunakan terlebih dahulu. Ketiga, kami akan melakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan kebutuhan dan proses pengadaan, penetapan jumlah pembelian, safety stock, serta reorder point agar disesuaikan dengan pola penggunaan yang aktual agar tidak terjadi penumpukan stok. Selanjutnya, kami akan meningkatkan monitoring terhadap tanggal kadaluarsa obat secara berkala. Dari sisi sumber daya manusia, kami juga akan melakukan pelatihan terkait manajemen persediaan, FIFO, stok
program dan pengelolaan logistik farmasi, agar seluruh petugas memiliki kompetensi yang sama dalam menjalankan sistem pengelolaan obat. Selain itu, pemanfaatan SIMPOS akan dioptimalkan melalui fitur peringatan dini tanggal kadaluarsa, pemantauan dan monitoring stok secara real time. Melalui strategi ini, kami menargetkan waste ratio dapat turun menjadi kurang dari 2%. Akurasi stok tetap dipertahankan minimal 95% dan stok obat vital tetap berada pada angka 0%. Dengan tercapainya target tersebut, kami berharap efisiensi biaya dapat meningkat, pemborosan dapat ditekan, dan yang penting, sediaan obat bagi pasien tetap terjamin, sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat terus ditingkatkan. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.